Setiap manusia pasti di dalam kehidupannya tanpa terkecuali berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang berhasil ataupun menjadi orang yang sukses. Setiap orang tanpa terkecuali. Tidak ada saya dapati anak manusia yang di dalam kehidupannya ingin menjadi orang yang belangsak, menjadi orang yang celaka. Semua ingin menjadi orang yang sukses dan ingin menjadi orang yang berhasil di dalam segala bidang yang dia tekuni. Akan tetapi sesungguhnya pada niat yang luhur tersebut, pada niat yang baik tersebut, tidak sedikit orang-orang yang merasakan kekecewaan. Karena apa yang diinginkan, karena apa yang dicita-citakan tidak lagi tercapai. Maka pada kondisi inilah timbul berbagai masalah, dampak ekses daripada sebuah kegagalan kehidupan. Catatan buruk masyarakat kita mengatakan tentang orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan hidup semacam ini. Berapa banyak di antara mereka yang memilih jalan hidup yang sudah tidak lagi agamis. Berapa banyak di antara mereka nekat melakukan bunuh diri. Berapa banyak di antara mereka yang berani nekat loncat dari tempat-tempat ketinggian, entah dari mal, entah dari gedung, apartemen, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terjerumus ke dalam dunia narkotika. Kenapa mereka melakukan hal itu semua? Karena mereka menghindar sebuah anggapan perkataan orang lain yang mengatakan dirinya gagal di dalam menghadapi ujian hidupnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini berapa banyak kita dengar dan kita lihat di dalam sosial kehidupan kita, orang-orang yang merasa berat dengan himpitan kehidupan, kebutuhan yang sudah tidak lagi sebanding antara pemasukan dengan pengeluaran, yang akhirnya seseorang menghalalkan berbagai macam cara. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi, memanipulasi data, memarkup data, bahkan berani memanfaatkan jabatan yang dia miliki untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Kenapa mereka lakukan itu? Maka jawabannya sama, untuk memuaskan hawa nafsu dan kesenangan pribadi semata. Ini adalah dampak negatif. Ini adalah musibah bagi mereka, orang-orang yang terlepas, orang-orang yang gugur sifat sabar di dalam hati dan dada-dada mereka. Dan inilah gambaran orang-orang yang senantiasa memaksakan kehendaknya. Dia menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala harus meridhoi dari segala yang dia mau. Allah selalu mengikuti dari keinginan yang ingin dia tuju. Dia tidak sadar, dia tidak paham. Hakikatnya kita semua adalah manusia. Kita semua hamba Allah. Yang Allah ciptakan kita, Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan berupaya bekerja keras semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang berhasil. Tapi sadarkah kita, keberhasilan itu mutlak berada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya memerintahkan kita untuk berupaya. Allah hanya menganjurkan kepada kita untuk bekerja keras, untuk menjadi orang yang berhasil. Tapi perlu kita sadari batasan diri kita sebagai seorang anak manusia. Kalau kita adalah hamba Allah yang keberhasilan itu berada di dalam genggaman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran musibah yang terjadi kepada anak manusia yang hilang sifat sabar di dalam hati.